Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel kami Deal Mobil ID. Pada kesempatan kali ini kami akan coba memperkenalkan, mereview sebuah kendaraan lagi, yaitu Suzuki X-Over tahun 2010. Suzuki X-Over tahun 2010 ini sebenarnya sudah diperkenalkan di tanah air kita di Indonesia itu pada tahun 2007, berjalan sampai tahun 2012, dan pada melakukan facelift pada tahun 2010, yaitu ada pada bagian, kurang lebihnya ada pada bagian grill, headlamp, dan fog lamp bagian bawah. Jadi udah ada beberapa perubahan. Tidak terlalu banyak untuk perubahannya, cuman sudah facelift, seperti kayak dari penampilan yang lebih sporty lagi. Jadi Suzuki X-Over ini kendaraan crossovernya Suzuki yang cukup tenar ya pada masanya di dunia otomotif, karena ikut sertaannya di ajang WRC dan menjadi pemenang gitu. Nah, pada saat itu jadi Suzuki X-Over ini cukup dikenal dan tenar. Dari desainnya sendiri, Suzuki X-Over ini seperti city car, namun desain sportinya tidak hilang seperti itu. Jadi keeropaannya itu masih ada, seperti dari desain bagian sini yang agak meninggi ke belakang, itu yang membuat mungkin kendaraan ini menjadi lebih sporty ya. Langsung aja kita lihat untuk bagian depannya coba ya. Nah, untuk bagian depannya sendiri sama bagian belakang mungkin agak gimana ya, desainnya agak lancip ke depan sama belakang, itu lebih kecil di depannya. Nah, untuk bagian headlampnya ini sudah HID projector ya, jadi sudah lumayan, sudah kekinian juga, dan bagian ininya juga agak lebar ya, lebih lebar. Dan untuk bagian grillnya sendiri tidak ada chrome ataupun bilah-bilah ya, cuman ada model sirip-sirip pagar-pagar seperti itu, jadi cocok lah dengan kendaraan ini. Dan ke bawahnya lagi ada fog lampnya, juga sudah dilengkapi dengan fog lamp yang masih menggunakan bohlam biasa. Dan di bagian tengahnya, di bagian bumper, ada bilah garis-garis untuk pengudaraan. Dan di bagian atas fog lamp sini ada lekukan yang lumayan terlihat ya, yang mungkin membuat kendaraan ini jadi lihat desainnya itu lebih sporty lagi. Dan untuk bagian kap mesinnya sendiri sudah dilengkapi dengan wiper ya, 2 buah wiper bagian kanan dan kiri. Dan untuk bagian depan kurang lebih seperti ini. Lanjut ke bagian samping ya. Untuk bagian samping bisa dilihat teman-teman seperti ini. Nah, untuk bagian samping kita mulai dari bagian kaki-kakinya ya. Untuk ukuran bannya ini udah untuk pengeremannya juga sudah menggunakan cakram. Nah, untuk ringnya itu sudah menggunakan ring 16 205/60 ya. Merek ban Asiles. Dan untuk ban juga masih tebal sekali, masih bagus lah. Dan lanjut ke bagian atasnya lagi, ini di sini ada sen, tambahan sen, dan emblem logo ini PPT, udah PPT ya. Dan untuk spionnya sendiri sudah lead track dan electric mirror. Dan bagian sini, bagian pintu sudah dilengkapi juga dengan talang air ya. Dan untuk handle pintunya masih model sistem seperti ini, sistem jungkit. Dan bagian atas sudah dilengkapi dengan roof rail yang membuat kendaraan ini menjadi lebih sporty lagi ya. Dan bisa menopang sekitar kurang lebih ini sekitar 25 kg ya, yang bisa membuat kita menambah yang dimanfaatkan untuk membawa barang bawaan kita. Untuk bagian samping sendiri kurang lebih seperti ini ya. Lanjut ke bagian belakang ya, Untuk bagian belakang seperti ini ya. Dari udah
dilengkapi dengan wiper juga, dan sudah dilengkapi dengan ini lampu pengereman juga, dan bagian lampu pengeremannya ini jangan lumayan besar juga ya, dan masih menggunakan lampu bohlam biasa. Dan ada logo exhaustnya bagian sini. Terus bagian bumper bawah itu besar ya, agak besar, agak melebihi dari sampai ke bodinya ke atas gitu. Yang mungkin untuk lebih keamanan kendaraan ini. Dan di bagian sini ada tulisan XI4, jadi untuk sebagai ciri khas dari kendaraan ini. Dan di bagian atas juga ada antena ya, antena dari audio ini. Nah, untuk bagian belakang sendiri kurang lebih mungkin seperti ini ya. Coba kita lihat untuk bagian bagasinya. Kunci ya. Nah, untuk bagian bagasinya sendiri lumayan besar ya, dan mungkin kalau untuk ukuran itu, kalau untuk koper itu bisa masuk 3 koper ya, ukuran sedang ya. Dan di atasnya sudah juga dilengkapi juga ada penyimpanan lagi lah, seperti ada tempat seperti ini juga yang bisa membuat tambahan penyimpanan kita bagian sini. Jadi di sini juga bisa buat tempat penyimpanan, lumayan buat kayak habis belanja, jadi bagian situ juga bisa. Gimana angel. Dan bagian sini ada lampu penerangan ya, ada tambahan lampu penerangan, jadi kalau malam mau naruh barang jadi bisa lebih terlihat. Dan bagian bawah sini ada tempat penyimpanan juga buat ban serepnya ya, jadi tidak, walaupun di ban serep bagian sini tidak mengurangi dari keluasan bagasinya. Jadi untuk bagasinya juga cukup lumayan luas, jadi buat penyimpanan barang cukup. Kurang lebih untuk eksteriornya seperti ini ya. Lanjut ke bagian interiornya ya. Untuk bagian interiornya ya teman-teman ya, untuk bagian door trimnya sendiri, di bagian atas ada speaker kecil ya, berukuran kecil, dan di bawahnya ada speaker yang berukuran besar. Nah, untuk ini door trimnya juga di bagian sini, bagian atas juga sudah tidak menggunakan bahan atum ya, ada bahan mungkin bahan kayak semacam bahan gabus seperti itu, yang empuk, lebih empuk. Dan untuk sini ada tombol retract dan electric mirror, terus ada ini power window dan locks window untuk bagian door pocketnya, door trimnya. Dan untuk bagian bawah sendiri ada tempat penyimpanan, yang lumayan ya buat menyimpan aqua. Dan untuk bagian setirnya sendiri sudah dilengkapi dengan control steering ya, yang bisa mempermudah kita untuk mengatur pengontrolan yang ada di fitur audio di kendaraan ini. Juga di bagian sini ada AC yang bisa arahkan ya ke bawah ataupun ke samping. Dan untuk bagian head unitnya, di bagian sini ada lampu hajat, dan di atasnya juga sudah yang membedakan dengan sebelumnya yang facelift ini. Di bagian sini itu ada speakernya ya, kalau yang belum facelift itu di bagian sini belum ada speakernya. Ya, untuk bagian sini juga ada ruang penyimpanan yang lumayan ya, ruang penyimpanan tertutup yang lumayan besar juga. Dan bagian atasnya ada AC, terus ini buat tombol AC untuk tekanan ya. Terus bagian bawah juga ada 2 cup holder, pengecasan HP bagian sini. Dan untuk kendaraan ini manual ya, 5 percepatan. Dan bagian sini juga ada asbak ya, yang bisa dicopot kayak gini. Nanti kalau udah penuh mungkin langsung dibuang bekas rokoknya. Untuk bagian depan juga posisi duduk nyaman ya, lumayan nyaman. Ini juga udah tilt steering, jadi untuk posisi duduknya belum tidak paten ya, masih bisa
diposisikan lagi. Dan untuk bagian bawah seperti ini juga lumayan lega, tidak terlalu sempit, jadi cukuplah nyaman. Nah, oke. Dan di bagian atas ini juga sudah dilengkapi sun visor ya, yang udah ada kacanya seperti ini yang bisa dibuka tutup. Dan bagian atas juga ada 2 lampu penerangan. Bagian penumpang juga sudah dilengkapi dengan sun visor. Di bagian sini ada kaca spion, bagian belakang ini. Mungkin bagian depan kurang lebih seperti ini ya. Coba lanjut kita lihat di bagian penumpang. Posisi duduk di bagian penumpang ya, bisa dibilang lega sekali ya, bisa lebih dari berapa nih, 5 jari lebih, jadi sangat lega lah. Dan bagian sini juga sudah ada tempat handle seperti ini, pegangan yang sudah naik turun seperti ini. Bagian tengah sini ada lampu penerangan, terus tadi nggak kelihatan, di bagian sini juga ada asbak juga yang mendukung mungkin bagi perokok ya, untuk penggunanya merokok, jadi bisa digunakan. Dan di bagian sini ada 2 tempat penyimpanan, di bagian kursi supir depan 2, dan sudah dilengkapi dengan armrest ya seperti ini. Jadi sudah lumayan juga, posisinya juga pas ya, tidak terlalu bawah ataupun tidak terlalu tinggi. Di modelnya ini bisa dibuka tutup kayak gini, ada slatingnya. Nah, dan untuk headrestnya sendiri ini agak ini ya, agak bisa dibilang terlalu ini ya, terlalu nonjol, jadi enggak terlalu apa ya, enggak, yang membuat dari kenyamanan ini juga enggak terlalu nyaman kalau menurut saya. Jadi agak menonjol ke belakang seperti itu, agak menonjol ke depan. Dan untuk bagian pintu bagian belakang juga sama, di bagian atas ada speaker kecil ya, di bagian bawah juga ada juga speaker besar. Mungkin ini yang membedakan dari kendaraan lain ya. Jadi di bagian atas ini ada speakernya. Dan juga sama di bagian sininya, sama seperti halnya bagian pintu supir, sudah dilengkapi dengan ini, bagian bahannya tidak atum ya, udah ada yang bahan empuknya seperti ini. Dan ini blok window. Terus juga di bagian sini juga sudah ada tempat penyimpanan buat penyimpanan aqua ataupun yang lainnya. Dan untuk bagian atas juga lumayan lebar ya, tidak terlalu sempit, jadi cukup. Oke, mungkin untuk bagian review interior kurang lebih seperti ini. Coba kita lihat untuk bagian mesinnya kayak apa. Ya, lanjut ke bagian mesin ya. Untuk bagian mesinnya sendiri masih bagus ya, kering, karena ini mobil bekas, jadi untuk kondisi mesinnya harus diperhatikan juga. Ini juga kami jual ya, jadi nanti bagi para penonton, teman-teman atau siapa yang berminat bisa hubungi kontak person di bawah ini. Lanjut di bagian kap mesinnya sudah dilengkapi dengan ini ya, peredam suara, jadi bisingan mesin dari luar tidak terlalu terdengar. Nah, untuk mesinnya sendiri ini 1,5 liter dengan kode M15A ya, DOHC VVT 16 valve. Nah, untuk tenaganya sendiri ini untuk torsi maksimalnya di 100 horsepower di 6000 rpm, dan untuk tenaga maksimalnya di 133 Nm di 4000 rpm. Nah, untuk tangki bahan bakarnya ini sekitar 50 literan, sekitar 50 liter untuk roda penggerak roda belakang FVD. Dan untuk manual 5 percepatan, untuk otomatis 4 percepatan. Oke, untuk review kali ini mungkin kurang lebih seperti ini ya. Seperti biasa, apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon koreksinya di kolom komentar, jadi nanti bisa kami perbaiki lagi. Dan jangan lupa like, share, dan komen supaya channel kami lebih maju lagi, dan kami akan selalu coba mereview kendaraan-kendaraan yang harganya mungkin terjangkau oleh kalangan-kalangan dari yang sekiranya apa ya, ekonominya biasa lah sampai ke kelas menengah. Oke, cukup sekian review kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.